musik melodik ini berfokus pada syair. Musik melodik Anda berfokus pada syair. Dia tidak membutuhkan banyak sekali permainan-permainan perkusi, tidak membutuhkan banyak tumpang tindih antara 1, 2, 3, 4. Dia biasanya itu paralel, agak sejalan. Biasanya musik-musik si bahasa kita merasa teduh begitu. Langadi Great Hallelujah dah sibuk ke komposisinya ya. Haleluya na lagu sada, haleluya saya alon ya krina. Baca lagu sada 2, 3, 4, kayaknya mereka melakukan proses responsoria. Itu membuat orang jadi aktif. Jadi dia diciptakan lagu bagi kamu teman-teman atau urban arrangement. Kalau dia memang musiknya melodik yang fokus pada persapan syair, metode arrangement pun jangan terlalu tumpang tindih sehingga orang nanti tidak mengerti feeling mana mau diikut. Sebab bagusnya memang yang dendai langsung kita di praktek. Okay. Lagu sadai soprannya sering sekali polos urutan-urutannya, nafasnya panjang-panjang, ketoknya panjang-panjang maksudku. Tapi lagu 2, 3, 4-nya bisa sangat aktif. Dan itulah yang membuat orang tidak silent, tapi membuat orang menjadi aktif pula secara fisik. Musik melodik ini biasanya dipakai untuk pengakuan dosa atau permohonan pengampunan kepada Tuhan. Okay. Dalam ibadah umumnya ciri-ciri lagu melodik Anda lihat kata-kata aku, saya, ku, begitu ya. Ini membutuhkan ketenangan. Membutuhkan ketenangan ya, tentu sekali si cakapkan ke aspek-aspek sirbanca jelma baci tenang secara musikal. Komposisi musiknya tidak terlalu rapat, butuh napas panjang. Umumnya dia nyanyikan sebagai kirie, pengakuan dosa, dan kombinasi lirik dan pernapasan itu sangat membantu jemaat dalam proses persamaan. Coba lanjut deh. Musik harmonik. Jadi umumnya musik harmoni Anda berfokus pada sinkronisasi sopran, alto, tenor, bass. Ini membangun kesaling tergantungan. Maka adisi perhatikan, umumnya kalau orang Eropa itu suka membuat musik harmoni. Anda dampaknya secara psikologis membuat kita butuh ada teman. Meriah siakap trem-trem ke batin, meriah siakap trem-trem rendah-rendah. Dan itulah jangan-jangan kenapa gereja HKBP itu banyak hadir ke gereja. Kenapa? Karena orang itu nyanyi lagu 1, 2, 3. Kadang katanya lagu 1, 2, 3, 5. Nah, dari mana datangnya 5 itu? Mungkin itu istilah toba ya. Si rebanca kelak karo sitik gereja, ini masih asumsi ya. Kita solois screen, kita perlu teman. Lang-langkang saya kali je teman ya, maka kita saja jeren agak sulit trio di GBKP ini. Maka aspek-aspek yang membangun persekutuan menjadi lemah. Oke. Edepek kari tergantung teman kami yang akan melakukan arrangement. Mau mereka solo, kan ada tadi kategori solo ya, ada juga kategori bersama. Kalau kategori bersama dia buat mereka saling membutuhkan, kalau kategori solo dia di situ banyak improvisasi personal. Kemampuan ini perlu kalau dilatih adi ateta membangun komunitas, tapi adi ateta memang membangun skill personal, mungkin tidak di musik-musik harmonik, tapi di musik melodik dan di musik ritmik. Coba lanjut deh. Jadi elemen musik itu ada tempo ya, tempo. Cek duka kari lagu tempo ini ada masukan sedikit ya. Tempo bayi itu 120 kali detak jantungnya per menit. Anak 16 sampai 12 tahun 110 kali detak jantungnya per menit. Anak remaja 110 sampai 100 sampai 110. Usia produktif seperti kita ini 84 sampai 100. Lansia entah pesa itu 64 sampai 84. Maka dimeratkan bagi saitun lagu ndukari, ya ini berpengaruh. Kak maka tua-tua ngilas ngatain nanganan permata. BP Runggunta emeritus rata-rata umur 75, 80. Ence pemusik rasong leader na permata, sorry rende tempo 110. Maka ngilas atay saitun apalagi ya karmang ketua Runggun kapnu.
Untuk lansia, tempo di atas 84 itu jantung nalana stabil, kak maka ngilas ngatenang dengan kita. Okay. Jadi metode arrangement kita juga sangat ditentukan oleh siapa audiensnya. Maka di cipta lagu Kamkari, arrangement, tolong tuliskan di bawah, lagu ini untuk KKI, generasi muda, atau lagu enda untuk ibadah saitun. Okay. Memang lagu harus banget, tapi artinya itu perlu jadi pertimbangan. Lanjut deh. Volume musik juga mempengaruhi penalaran dan kesadaran ya. Volume yang terlalu kuat itu menembus batas optalmus. Itu bisa membuat manusia hilang kontrol. Coba lanjut halaman berikut. Enda data-data dari sumber dan efek frekuensi. Kami melakukan penelitian terhadap beberapa kekuatan frekuensi dan efeknya. Biasanya frekuensi 100 sampai 120 desibel. Adinan Dukari Bass Sound System itu ada tulisan ya, 0 sampai sekian desibel katanya. Atau baci tukur do alat pengukur frekuensi kudarelane lumarga. Pas handphone pe gundari baci download dua alat pengukur frekuensi. Jadi di pemana karya tendurban lagu pujian sangat akan berbeda dinamika volumenya ketika kamu menciptakan lagu untuk berdoa. Oke, enda untuk para juri dan para arrangement kari perlu dipahami. Lagu enda teku untuk ketenangan nih, tetapi perkusi si pilih Dukari menghasilkan frekuensi 140. Ya omong kosong menjadi lagu ketenangan, nggak bisa. Perlukan karisi catat delik kam jenda arranger ya. Senar itu volumenya frekuensinya di atas 80. Kan kita sering bikin senar dalam musik. Senar itu di atas 80. Jadi nggak bisa kamu pakai untuk bermeditasi, nggak bisa. Maka lagu meditasi tidak pernah memakai perkusi yang namanya senar. Gitu. Karena salah sana. 80 sampai 100 itu hiruk pikuk di tepi jalan di Jakarta ini hiruk pikuk gometah do ya seputar Cililitan Jemlala hiruk pikuk frekuensinya 80 sampai 100 pasti agak sulit berdoa tepi jalan. Kalau rubat 60 sampai 80 sedang-sedang 40 60 enda cocok dengan untuk KKI. Perhatikan lagu itu mau kita buat jadi apa gitu ya, jadi doa, pujian, tempatnya di KKI atau di beda meditasi atau di retreat dan sebagainya, dan itu akan mempengaruhi metode kita untuk mempersiapkan sebuah aransemen lagu. Lanjut deh ya, voicing ya. Voicing ini frekuensi tinggi itu biasanya mempengaruhi fisik, frekuensi rendah itu biasanya mempengaruhi feeling kita secara hati ya. Makanya orang berteriak itu lebih gampang memicu amarah dan menggerakkan badannya. Frekuensi rendah itu membuat orang lebih slow. Itu pun nanti jadi pertimbangan untuk mengaransemen. Coba lanjut deh. Iya, variasi frekuensi ya. Frekuensi tinggi itu biasanya untuk pujian atau perayaan. Contohnya di Great Hallelujah. Itu nadanya tinggi-tinggi, nggak ada rendah-rendah ya. Tinggi-tinggi semua. Itu biasanya diproduk oleh barang-barang atau perkusi yang berbahan dasar metal seperti trompet gitu. Maka trompet biasanya jarang kang dipakai untuk pakai lagu-lagu pengakuan dosa, jarang kle. Kalaupun trompet itu pernah juga dipakai untuk lagu-lagu jenis ini. Frekuensi sedang itu atau fleksibel itu untuk gitar dan piano, agak moderat ya. Frekuensi rendah itu biasa dipakai untuk pengakuan dosa, penyembahan itu biasanya soft atau low string, flute, atau beberapa jenis bass. Telah dan itu saja Kakari untuk tiga variasi. Kurasa buat sementara itu dulu panduannya, nanti di diskusi bisa kita perpanjang-panjang. Ya, kami kembalikan kepada KST.